Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 30 Maret 2021. Saya akan memberikan analisa untuk saham besok ya, tanggal 31 Maret 2021. Analisa akan saya mulai dengan IHSG teman-teman ya, seperti yang terlihat di chart ya, di gambar ya. Untuk IHSG saat ini dari tren turun ini terus kemudian dia naik. Saat ini dia untuk support itu adalah di 6075 untuk support, untuk resistan adalah di 6150. Jadi untuk IHSG sudah jauh keluar dari range konsolidasi yang saya bikin itu teman-teman ya. Jadi besok itu ada titik penting yang teman-teman mesti perhatikan, karena saat ini nih dia tepat berada di supportnya 6074. Apabila besok tidak kuat, maka support berikutnya adalah di 5995. Nah teman-teman, kalau kita lihat koreksinya saat ini ya, koreksi IHSG saat ini itu sebenarnya kalau dilihat dari tren panjangnya, sebentar saya geser dulu untuk teman-teman bisa melihat tren panjangnya. Seperti ini ya. Nah, teman-teman lihat dari tren panjangnya ini, saat ini sebenarnya koreksinya itu belum sampai di 23-nya aja belum sampai. Jadi di area kuning ini yang saya kasih kuning ini adalah area koreksi sampai 23 retracement dari tren naiknya ini. Nah kalau sampai 38 itu, kalau dari tren naik ini teman-teman, koreksi IHSG sampai 38 itu adalah di 5520-an. Itu update saya untuk IHSG. Akan saya lanjutkan saham berikutnya. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah DOIT Delta Dunia ya. Untuk Delta Dunia, kalau kita lihat dari tren naik ini teman-teman ya, dari tren naik yang saya tarik ini, swing low-nya di bawah, swing high-nya di atas. Untuk DOIT saat ini koreksi sampai di bawah retracement 23 ya. Jadi untuk support DOIT saat ini adalah di 395, untuk resistannya di 420. Saya akan besarkan supaya teman-teman bisa melihat seperti ini ya. Jadi tren naik ini yang saya gunakan. Kalau misalkan DOIT koreksinya hanya sampai 38 retracement ya, misalkan besok koreksinya hanya sampai 395 terus mantul, maka tren naik ini itu koreksinya hanya minor saja. Jadi koreksi minor tuh koreksi-koreksi yang hanya sampai 38. Tetapi apabila 38 tidak kuat, maka berikutnya untuk Delta Dunia atau DOIT ini adalah di 61 retracement atau di 354 ya. Teman-teman perhatikan titik itu. Di area 50 itu ada moving average 200, itu di sekitar 375. Baik teman-teman, update berikutnya adalah perusahaan gas. Nah, perusahaan gas nih teman-teman ya, saat ini yang perlu diwaspadai adalah dari kemarin tuh candlenya kan shooting star. Nah, dikonfirmasi hari ini untuk perusahaan gas ini, konfirmasinya adalah candlenya turun ya teman-teman. Dan penurunan untuk perusahaan gas hari ini adalah sama dengan penurunan 4 hari yang lalu di garis biru ini. Nah ini teman-teman mesti perhatikan, untuk supportnya itu ada di 1260, untuk resistannya ada di 1410-an. Yang mesti diperhatikan juga, saat ini di 1295 itu adalah area moving average 200. Kalau untuk perusahaan gas ini tutup di bawah moving average 200 itu artinya masuk ke area bearish zone ya. Jadi titik di 1295 itu penting. Itu tolong teman-teman perhatikan untuk perusahaan gas. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Antam. Ini kalau kita lihat dari tren turun nih teman-teman ya. Untuk Antam koreksinya dia masih kembali lagi ke 0 sampai 23 ya. Jadi untuk supportnya masih di sekitar 2100. Untuk resistan masih di 2325. Karena kemarin kan tidak kuat di 2400-an, kembali lagi turun. Jadi untuk Antam ini masuk lagi ke area spekulatif buy ya, area 0 sampai 23. Para confirmed trader biasanya baru akan masuk ketika harga sudah di atas retracement 38 atau perkiraan di atas 2454 yang area saya kotakin panjang ini.
Itu adalah update saya sekilas untuk Antam. Oke teman-teman, update berikutnya adalah Inco ya. Nah Inco ini di bawah ini ada satu area yang saya buletin. Ini adalah area di bawah moving average 200. Ini penting ya, karena saat ini harga Inco ini dekat sekali dengan moving average 200 daily. Itu di sekitar 4.400. Di mana harga saat ini adalah di 4.500. Untuk Inco sendiri, range pergerakannya adalah di area kuning ini teman-teman. Ini area no retracement atau di sekitar 4.260 sampai 4.800. Jadi ini bentuknya seperti dengan Antam, yaitu masih di area spekulatif. Kalau teman-teman masuk ya perhatikan aja money manajemennya, karena ini masih di bawah ya. Confirmed trader baru akan masuk di area 38 atau di atas 5.150, baru orang-orang yang confirmed trader baru akan suka masuk di area tersebut teman-teman ya. Itu update saya untuk Inco, singkat-singkat saja teman-teman ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan ke saham TINS teman-teman ya. TINS bentuknya juga sama. Jadi dari tren turun ini masih belum berhasil naik ya, karena harganya masih di bawah MA5, di bawah MA20. MA5 berada di bawah MA20, jadi belum golden cross, harganya masih belum confirm seperti itu. Harga di area 0 sampai 23 retracement ini masih spekulatif lah kalau teman-teman masuk. Kira-kira perkiraan di golden cross-nya itu di sekitar 1.800 ke atas. Golden cross MA5 ke 20 tuh di atas 1.800-an lah. Seperti itu. Dimana kalau area 38 itu di 1.925. Jadi trader yang perlu konfirmasi baru akan masuk di area 38 atau di atas 1925. Jadi pergerakannya masih di situ-situ saja. Itu update saya untuk TINS ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham BNI teman-teman ya. BNI ini kalau kita lihat teman-teman ya, ini pergerakan BBNI ini saat ini dia dari tren naik di kiri ini. BBN ini terkoreksi saat ini sampai di bawah 38 ya, 38 retracement. Jadi ada kemungkinan untuk BBN ini bisa sampai ke 5.250. 5.250 itu yang saya bulatin ini, karena di sebelumnya juga ada menyentuh di titik retracement 61 teman-teman ya. Tetapi sebelum sampai ke situ kan ada retracement 50 di 5.550. Jadi untuk support BBNI sekarang itu ada di 5.550. Untuk resistennya ada di 5.835. Yang perlu diperhatikan di area sini di 5.400-an tuh ada moving average 200. Itu titik penting yang juga harus menjadi perhatian. Karena apabila tidak kuat di bawah di moving average 200 atau di 5.400-an, maka BBNI akan masuk ke area ini ya, bearish zone seperti itu. Itu update saya untuk BBNI teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham BMRI. BMRI tren yang saya gunakan adalah ini, dari tren swing low ini ke atas, swing high. Saat ini untuk BMRI itu koreksinya adalah di bawah retracement 38 ya, di bawah 6.475. Jadi ada kemungkinan bisa testing retracement 50, yaitu di 6.175, bahkan bisa sampai ke retracement 61, itu di 5.865. Bersamaan dengan retracement 61 itu ada titik atau ada area moving average 200 itu di 5.900-an. Atau di 6.000 itu titik penting, karena itu adalah moving average 200. Ya, apabila bermain di bawah moving average 200, ada kemungkinan akan masuk area bearish. Tapi untuk ke arah situ teman-teman lihat untuk historik pergerakan dari BMRI ini di area 50 nih sepertinya area kuat teman-teman ya nih. Karena di sini kalau kita lihat, saya kasih warna lain. Saya kasih warna kuning ya teman-teman. Kalau dilihat di sini banyak sekali candle yang dilewatin, yang bisa menjadi
support yang menahan pergerakan dari BMRI. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah BBTN teman-teman ya, saham BBTN. Saya mau analisa ini sebentar ya. Dari tren yang saya gunakan adalah tren dari Januari teman-teman ya, tren singkat ini aja karena ini sempat naik ya dari sini dari 1.500 sampai 2.184. Nah, dalam tren naik singkat ini koreksinya dari BBTN ini sudah ekstrim teman-teman karena sudah lewat 50, sebenarnya udah sampai 61 teman-teman. 61 ya, udah 61 bahkan udah naik lagi ke 38. Jadi orang-orang yang biasa antri di area ekstrim 61 itu take profitnya kan biasanya minimal di 38 tapi tidak tercapai teman-teman. Kalau tidak tercapai dilihat aja candlenya, kalau sudah ada candle-candle nggak kuat ya dilepas saja karena ini saham kecenderungannya turun karena low dari yang kemarin saat ini udah di break lagi per hari ini ya. Daily hari ini BBTN break, jadi selanjutnya ya tinggal digunakan saja price action karena udah koreksi udah di bawah 61. Kita tinggal lihat candle-candlenya aja karena di area kuning ini sebenarnya banyak demand. Apakah itu mampu menahan penurunannya ya? Jadi kira-kira sampai sekitar 1720-an. Kita lihat besok di break atau enggak. Kalau break ya pakai aja di bawahnya di 1660 ya di sini di titik retracement 76 yang sebenarnya bukan merupakan angka Fibonacci ya, tapi biasa juga digunakan di retracement 76 atau di MA 200-nya. MA 200 itu di 1550. Jadi memang saat ini lagi banyak saham yang dekat atau menuju MA 200 teman-teman. Ini sebenarnya menandakan kondisi pasar yang tidak bagus karena saham-saham yang sebelumnya udah sampai puncak banyak yang berbelok, terjadi dead cross MA 5 ke 20. Bahkan harga sudah menyentuh MA 200-nya. Itu untuk BBTN. Oke teman-teman, selanjutnya adalah BBKP. Seperti di gambar, BBKP masih bermain di konsolidasi ini teman-teman ya, di area sini. Jadi untuk support masih menggunakan 455 atau retracement 61,8. Untuk resistan masih menggunakan 525 atau di retracement 50 ya. Jadi pergerakannya boleh dibilang masih belum kemana-mana. Tetapi apabila kita tarik ada satu tren yang cukup terpola antara retracement 61 sampai 38 ya. Saya cari netnya aja. Jadi di sini teman-teman. Jadi pola dari pergerakan BBKP di dalam area kuning ini adalah menggunakan net 61 retracement untuk support, kemudian titik pivotnya adalah retracement 50, baru resistannya adalah di 600-an. Jadi memang 600-an itu memang titik penting dari BBKP. Tentunya setelah melewati retracement 50 atau 525 teman-teman ya. Karena pergerakannya saat ini masih belum kemana-mana, masih di area support retracement 61-nya. Itu update saya untuk BBKP. Oke teman-teman, ini saya update saham berikutnya adalah BNGA teman-teman ya. Untuk BNGA ini saya gunakan tren naik ini. Saya akan melihat titik koreksinya, ini adalah swing low-nya ya, kemudian ini adalah swing high-nya. Nah untuk BNGA ini koreksinya udah sampai di setengah tren teman-teman ya. Jadi di dalam BNGA naik ke atas ini koreksinya udah sampai 50 di 1035. Jadi tidak kuat di bawah 38 retracement. Ada kemungkinan untuk BNGA ini akan testing di 61 retracement karena di area ini yaitu di area 980, 990, 980 itu banyak area konsolidasi di situ. Apalagi saat ini untuk BNGA tidak kuat bertahan di bawah retracement 38, maka bisa langsung menuju 61 ya. Jadi titik yang perlu diperhatikan saat ini adalah di 980 dan 1036.
atau titik sekarang ini. Kalau besok jebol ya tujuannya ke 980, 990. Itu update saya untuk saham hari ini teman-teman ya. Mungkin nanti saya tambahin update-update-nya ya. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.